sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Sebelumnya kita sudah membahas review chapter 361 dan seperti biasa, ini adalah konten detailnya. By the way, naskah konten ini dibuat sebelum spoiler chapter 362 rilis. Jadi apabila di konten detail ini terjadi kontradiksi dengan chapter 362, ya maafin lah. Oke, jadi di konten detail ini akan kita ulas beberapa hal yang perlu dijelaskan secara detail. Mulai dari problematika pribadi si Muratenko yang bakal menjadi kendala dari All For One dan lain sebagainya yang akan kita bahas di konten detail kali ini. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Pribadi si Muratenko. Pada chapter 361, kita mendapati kasus di mana pribadi dari si Muratenko tiba-tiba mengambil alih tubuh Shigaraki Tomura yang menjadikan kesadaran dari Shigaraki Tomura dan All For One sempat tersingkirkan. Kemudian dari kejadian tersebut membuat All For One bingung sebenarnya apa yang terjadi, yang artinya bahkan All For One sendiri tak tahu banyak mengenai sosok kesadaran dari pribadi si Muratenko. Alhasil timbul asumsi bahwa pribadi si Muratenko inilah yang nanti akan menjadi penyebab kekacauan pada tubuh Shigaraki sendiri. Loh kok bisa? Jadi sebelum kita bahas intinya, kita bahas dulu siapa itu pribadi si Muratenko. Jadi pribadi si Muratenko adalah sosok kesadaran anak kecil kisaran umur 5-7 tahun, yang mana sosok ini adalah si Muratenko atau Shigaraki versi bocil. Si Muratenko pada dasarnya adalah pribadi yang memiliki sifat seperti anak kecil. Maka dari itu, ketika Mirio memprovokasi Shigaraki bahwa dia tak memiliki teman, maka kesadaran si Muratenko lalu memarahi balik ke Mirio bahwa dia tentu saja punya beberapa teman. Yang tentu saja jawaban dari si Muratenko ini adalah jawaban yang biasa dibalas oleh bocah ketika dia diprovokasi oleh orang dewasa. Jadinya dari sini kita jelas tahu bahwa kalau ada kepribadian yang rese dalam tubuh Shigaraki. Nah sekarang mengapa hal ini bisa saja bakal menjadi hal yang menghalangi pergerakan aksi Shigaraki dan All For One. Jadi All For One di sini tak tahu banyak bahwa ada kesadaran lain di dalam tubuh Shigaraki, yakni si Muratenko. Dan baru All For One ketahui ketika si Muratenko terprovokasi oleh perkataan Mirio. Hal ini bakal menjadi penghalang bagi All For One nantinya, karena sosok kepribadian si Muratenko besar kemungkinan yang akan menghalangi pergerakan tubuh Shigaraki. Kemudian bisa saja sosok kepribadian si Muratenko ini juga lah yang akan menjadi bumerang bagi Shigaraki dan All For One sendiri. Karena pada Arc Tartarus Escape, tepatnya saat Deku disidang oleh para pewaris One For All, Deku menyatakan bahwa dia melihat secara langsung sosok si Muratenko yang sedang menangis meminta pertolongan, dan sosok si Muratenko inilah yang Deku incar untuk diselamatkan. Maka dari itu, bila All For One tak bisa mengendalikan kepribadian si Muratenko ini di masa depan, maka si Muratenko bakal menjadi penghalang bagi All For One dalam menjajah tubuh Shigaraki Tomura. Sebab sekali lagi, si Muratenko inilah kepribadian yang sebenarnya menjadi pemilik asli dari tubuh Shigaraki Tomura. Dan mengenai kepribadian All For One maupun Shigaraki Tomura, itu pada dasarnya adalah kesadaran lain yang baru muncul setelah si Muratenko mengalami kebangkitan quirk yang traumatis. So, kasus ini pada dasarnya dikenal juga dengan penyakit gangguan identitas disosiatif, di mana memungkinkan seseorang untuk memiliki lebih dari satu kepribadian. Bagi kalian yang sudah menonton Moon Knight, pasti relate dengan kasus Shigaraki. Awal mula Big Three. Ternyata perjalanan agar terbangunnya istilah Big Three ini tidak berlandaskan oleh kekuatan kuat yang mereka bangun. Namun ada sekelumit kisah yang begitu harmoni antara Mirio, Tamaki, dan Nejire. Jadi pada waktu dulu saat mereka Mirio, Tamaki, dan Nejire masih kelas 1 SMA, mereka pada dasarnya tak terpikirkan untuk membentuk Big Three. Namun berkat efek domino yang terjadi, maka menjadi dasar dari terbentuknya Big Three UA, atau yang dikenal juga sebagai 3 murid terkuat se-SMA UA. Pembentukan ini tidak lepas dari Mirio yang memulai pertemanan dengan Tamaki Amajiki di waktu bocil, yang mana Mirio tak peduli dengan strata quirk orang lain. Yang penting jika orang itu mau diajak berteman, maka Mirio akan melakukan apapun yang dia bisa. Dan itu terjadi pada Tamaki. Kemudian Tamaki juga melakukan hal tersebut pada Nejire, yang mana awalnya Nejire adalah sosok yang angkuh karena dikaruniai quirk yang sangat kuat, sehingga menjadikan dia dijauhi oleh banyak orang. Tapi Tamaki yang pemikirannya sama dengan Mirio, lantas melakukan perilaku yang sama kepada Nejire, yakni tanpa memperdulikan apa quirknya, yang penting kalau mau diajak berteman, ya udah gaskan gitu kan. Dan akhirnya tindakan Amajiki berdampak sangat besar pada kehidupan sekolah Nejire. Proses ini dikenal sebagai efek domino, kalau dalam istilah akademik dikenal juga dengan istilah snowball, di mana satu tindakan akan menciptakan tindakan lain yang lebih besar. Jadi Big Three ini tidak hanya dibangun dari kekuatan 3 siswa UA yang super kuat, namun dibangun dari langkah-langkah kecil hingga akhirnya menjadi suatu langkah yang berdampak besar. Dan ya, kita akhirnya tahu asal-muasal terbangunnya kelompok Big Three dari mana. Apa yang terjadi pada Sun Eater? Di akhir chapter 361 ini, kita melihat aksi Sun Eater yang digadang-gadang bakal menjadi peran kunci untuk mengalahkan Shigaraki.
katanya sih gitu. Namun yang menjadi sorotan adalah aksi Tamaki yang memanifestasikan segala yang dia makan hingga menciptakan sosok seperti monster. Nah, apa ini sebenarnya? Jadi ini adalah makhluk hibrida yang dipadukan dari beberapa tumbuhan dan hewan. Tak lupa pula ada quick wave motion yang Tamaki pakai untuk melengkapi monster yang satu ini. Untuk kekuatannya sendiri kita belum tahu pasti. By the way, sekali lagi konten ini dibuat sebelum chapter 362 bocor spoilernya. Tapi ada sedikit informasi yang digambarkan oleh Bang Mori mengenai apa saja yang telah dimakan oleh Tamaki kemudian dimanifestasikan ke bentuk monster. Antara lain yakni zebra, tarantula, buah naga, kepiting laba-laba, ikan buntal, tupai, brodies, kura-kura. Aduh, tunggu bernapas dulu. Ikan kakap, blue babi, chestnut, unggas-unggasan, buah nangka, dan wah banyak sekali pokoknya. Banyak sekali anjir. Intinya kurang lebih ada puluhan bahan makanan baik tumbuhan maupun hewan yang Tamaki makan dan kemudian manifestasikan hingga menciptakan monster seperti yang bisa kalian lihat sekarang. Buset, ini ngeri banget cuy. So, monster ini tentunya akan menjadi lawan yang cukup tangguh untuk menantang Shigaraki. Tapi kita tidak tahu pasti apakah ini bakal berhasil atau tidak. Ya, semoga berhasil lah ya. Masa udah capek-capek mubang terus gak guna, kan gak lucu. Jadi mungkin itu saja konten detail yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Jika ada yang kurang mungkin bisa kalian tuangkan di kolom komentar ya guys ya. Dan sorry juga kalau omongannya ini rada ngelantur soalnya lagi pelek cuy. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggah apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.